Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Di video kali ini saya akan membahas tentang bisnis. Tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Lopinta Sarungallo, NIM H0711911025, jurusan Ilmu Komputer 2019, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin. Sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan. Nah, di tengah masyarakat saat ini banyak yang bertanya, dari mana bisnis besar itu dimulai? Apakah dari modal, tempat yang mewah atau kantor, memiliki uang yang banyak, atau apa? Sebelum saya masuk ke dalam 7 proses bisnis besar, saya mendapat satu quotes dari salah satu entrepreneur Indonesia yang mengatakan, sebaik-baiknya bisnis itu adalah yang dimulai, bukan yang hanya ditanyakan. Quotes ini saya dapat dari Bapak Bob Sabino. Bapak Bob Sabino adalah Bapak entrepreneur Indonesia. Nah, sebelum saya lanjut ke dalam 7 proses bisnis besar, saya akan memperkenalkan 2 orang yang sangat terkenal di dunia. Yang pertama adalah siapa sih yang tidak mengenal Bapak Bill Gates. Bill Gates ini adalah pemilik perusahaan IT raksasa Microsoft yang didirikan oleh Bill Gates dan Paul Allen. Mereka memulai dari garasi rumah mereka. Sekarang Microsoft bernilai lebih dari 400 miliar US dollar. Nah, mereka memulai bisnisnya di garasi rumahnya, bukan dengan memiliki modal yang banyak atau langsung membuat kantor. Nah, yang kedua adalah Mark Zuckerberg. Mark adalah pendiri salah satu sosial media yang ada di dunia, yaitu Facebook, yang dimana Facebook berasal dari sebuah kamar asrama sederhana di Universitas Harvard. Disitulah Mark memulai ide Facebook hingga akhirnya berkembang sangat besar saat ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam 7 proses bisnis besar. Yang pertama adalah, jika sebelum melakukan sesuatu, kita harus memiliki keberanian. Bila kita tidak memulai, maka lupakan saja untuk memulai bisnis yang Anda pikirkan. Nah, yang kedua adalah teknologi. Yang dimana zaman sekarang adalah zaman teknologi. Banyak orang berbisnis hanya modal HP dan kuota. Jadi kita harus memanfaatkan teknologi meskipun kita tidak kenal produk. Gunakan iklan untuk mengenalkan produk. Nah, yang ketiga adalah product knowledge, yang dimana kita harus menguasai produk yang kita jual. Karena bila kita tidak mau menjual sesuatu, tapi kita tidak menguasai produk tersebut, lebih baik tidak dilanjutkan. Dan yang paling penting adalah Anda sanggup mempresentasikan sesuatu yang unik dari produk Anda. Yang keempat adalah membangun jalur distribusi. Nah, di proses ini membangun jalur distribusi juga sangat penting, karena membangun jalur distribusi produk yang kita jual bisa lancar dan tidak terputus. Dan yang lebih penting juga, jika barangnya sudah laku dan barangnya belum ready, nah seperti itulah yang bahaya. Berarti Anda belum siap untuk memasarkan produk Anda. Pastikan jalur distribusinya dibangun dengan baik. Nah, proses yang kelima adalah customer and supplier base, yang dimana bila Anda dapat dipercaya, supplier dan customer ini disebut customer dan supplier base. Ini sangat penting karena apabila kedua hal ini tidak ada, Anda harus mengganti-ganti supplier, barangnya bakal berubah terus dan juga customernya tidak menetap. Dan yang lebih penting adalah Anda harus membangun customer terlebih dahulu dan modalnya adalah dapat dipercaya. Dan proses yang keenam adalah konsumen tetap, yang dimana kunci dalam bisnis adalah customer base dan jalur distribusi. Jika customer base ini sudah kuat, maka bisnis Anda sudah lancar. Dari hasil keuntungan itulah Anda dapat membangun 7 poin yang ada. Nah, sekarang adalah waktu yang tepat untuk membuat tempat, yang dimana sekarang Anda sudah bisa memulai untuk membangun tempat, mungkin kantor Anda atau rumah Anda, sehingga Anda bisa lebih membesarkan bisnis Anda yang ada. Nah,
Ingat, modal itu bukan faktor utama untuk mempunyai bisnis yang besar. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian.